kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nantinya siapkan buku terlebih dahulu, buku tema kalian semuanya, baru kalian bisa menyimak penjelasan dari guru-guru yang sudah memvideokan semua pembelajarannya. Silakan saksikan. Selamat pagi anak-anak, ya semoga kalian selalu sehat ya. Pagi ini Bunda akan memberikan materi muatan bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Bunda harap anak-anak nanti mencermati video pembelajaran apa yang Bunda sampaikan nanti ya. Silakan menyimak video berikut. Baik anak-anak, Bu Linda akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 6 tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Simak baik-baik ya. Kalimat utama. Apa yang dimaksud kalimat utama? Nah, kalimat utama itu hal yang terpenting dalam paragraf atau hal pokok ya, kalimat pokok yang terpenting dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama dapat ditemukan pada awal kalimat atau akhir kalimat suatu paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif atau kalimat berbentuk penjelasan awal. Ini pernah Bu Linda jelaskan pada waktu kalian kelas 5. Jadi Bu Linda mengingatkan kembali ya. Kemudian kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif atau kalimat berbentuk kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke ide pokok atau gagasan pokok. Apa itu ide pokok atau gagasan pokok? Itu adalah inti terpenting dalam suatu paragraf atau inti penting dalam kalimat utama ya, inti permasalahan. Nah, ide pokok atau gagasan pokok ini bisa kalian cari di kalimat utama atau kalian menyimpulkan dalam paragraf jika berisi materi, prosedur atau urutan-urutan. Nah, ide pokok paragraf atau gagasan pokok ini merupakan makna tersirat ya di suatu kalimat. Kalian harus membaca teks paragraf itu berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kalian paham isi dari teks paragraf tersebut ya. Jadi harus dibaca. Misalkan sekali baca, oh, yang mana yang kalimat utama? Itu harus kalian ulang lagi bacanya supaya kalian paham isinya. Kemudian sebelum menemukan ide pokok ya, kalian kuncinya tuh harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu, karena ide pokok ada di kalimat utama, inti penting dalam kalimat utama. Nah, Bu Linda akan berikan contohnya, perhatikan baik-baik. Ini contohnya, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Manfaat lidah buaya diantaranya menyuburkan rambut, menghilangkan ketombe, menyembuhkan luka, dan menghilangkan jerawat. Lidah buaya juga berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai antioksidan. Tanaman lidah buaya atau aloe vera memiliki banyak manfaat. Ada yang tahu di mana letak kalimat utama? Nah, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sudah Bu Linda beri warna biru ya. Biru dan kuning itu adalah kalimat utama.
atau di akhir paragraf ya, atau disebut dengan paragraf induktif. Nah, sekarang kita baca kalimat utamanya. Tanaman lidah buaya atau aloe vera memiliki banyak manfaat. Sekarang ide pokoknya ada di mana? Ide pokok itu inti penting ya di kalimat utama. Ide pokok atau gagasan pokok ada di kalimat tanaman manfaat dan khasiat tanaman lidah buaya atau aloe vera. Itu adalah ide pokoknya ya, dari kalimat tersebut. Kalimat sebelum kalimat utama, kalimat di atas ya, manfaat lidah buaya sampai antioksidan, itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelasannya dulu, baru kalimat utama di akhir paragraf. Kita Bu Linda kasih contoh lagi untuk teks paragraf yang kedua ya. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak, bacanya pelan-pelan supaya kalian paham. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ada yang tahu di mana letak kalimat utamanya? Iya, pinter. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ya, jadi paragraf di atas disebut juga dengan paragraf deduktif ya. Deduktif ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang mana? Mari kita baca sama-sama ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Nah, itu tadi adalah kalimat utamanya. Nah, ide pokok atau gagasan pokoknya di mana? Ya, ide pokok atau gagasan pokoknya sudah Bu Linda tandai dengan warna merah. Jadi jagung ya merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Itu adalah ide pokoknya ya, atau gagasan pokoknya. Nah, sekarang setelah kalian menyimak penjelasan Bu Linda tadi, Bu Linda berikan tugas. Misalkan kalau kalian belum paham, bisa diulang lagi ya video penjelasan dari Bu Linda. Nih, tugasnya adalah yang pertama, kalian buka buku tema 1 halaman 3, bacalah teks yang berjudul ya, tanaman jagung. Sudah ketemu? Iya, di buku tema 1 kalian yang sudah dibagikan sama Bu Linda. Nah, kalian baca, cermati teks tanaman jagung tersebut. Nah, yang kedua, tentukan ide pokok atau gagasan pokok pada tiap paragrafnya. Nah, di teks paragraf yang berjudul tanaman jagung tersebut itu ada 4 paragraf. Nah, nanti Bu Linda ingin kalian menentukan ide pokok atau gagasan pokok yang ada di setiap paragrafnya ya. Jadi gagasan pokoknya itu ada 4 nanti ya, dari satu teks tadi ya, karena ada 4 paragraf. Nah, kemudian tentukan jenis setiap paragrafnya. Apakah paragraf, misalnya kalian baca paragraf 1 itu termasuk paragraf deduktif atau paragraf induktif ya. Kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir. Begitupun paragraf kedua dan seterusnya. Jadi tolong kalian baca. Nanti tugas ini akan kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalian bisa foto, setor di Google
classroom seperti semester yang lalu waktu kalian kelas 5 ya. Nah, itu saja penjelasan dari Bu Linda ya. Jadi tolong pahami bacaannya, tolong pahami penjelasannya. Bagaimana Nana? Sudah mengerti dan paham apa yang Bu Linda sampaikan tadi? Ya, semoga video pembelajaran hari ini tentang kalimat utama dan gagasan pokok dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah ya. Dan apabila kalian belum mengerti, belum paham, maka bisa diulang kembali video tadi. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih ya Nana. Nah, itu tadi penjelasan video yang sudah kalian simak. Tetap semangat dalam belajar, tetap berikan yang terbaik untuk belajarnya ya. Pola ajarnya, pola belajarnya diperbaiki ya. Sampai jumpa kembali.